Nah, sekarang kita akan lihat pencatatan persediaan dengan metode perpetual. Tapi sebelum kita masuk ke metode perpetual, ingat yang namanya pencatatan persediaan di perusahaan dagang, kita punya dua metode, yaitu yang pertama metode periodik yang biasa, dan juga metode yang perpetual. Kayak gimana sih? Coba kita ngintip dulu yang namanya transaksi di metode periodik. Oke, gampangnya gini ya, biasanya kalau misalnya transaksi perusahaan dagang kan kurang lebih begini. Pembelian sama penjualan tunai sama kredit. Oke, metode periodik ini kayak yang biasa kita lakuin ya. Kalau misalnya kita beli suatu barang, oke, beli suatu barang tunai berarti apa? Kita ngeluarin kas dan kita berarti melakukan pembelian. Pembelian pada kas. Berarti kalau kita membeli sesuatu secara kredit, utang kita bertambah kan? Utang bertambah di kredit dan pasangannya adalah pembelian. Pembelian di debit, utang di kredit. Penjualan gimana? Ingat kalau kita menjual sesuatu secara tunai berarti kita dapat uang tunai. Kas itu adalah aset. Aset itu kalau bertambah di debit ya, makanya kita punya kas pada penjualan. Oke. Terus habis itu jangan lupa penjualan kredit. Berarti apa? Kita punya piutang nih sekarang. Orang yang ngutang ke kita gitu ya maksudnya. Piutang itu adalah aset. Aset itu bertambah di debit. Makanya kita akan nulis piutang pada penjualan. Oke, ini yang terjadi kalau misalnya kita lagi ngomongin pencatatan persediaan dengan metode perpetual. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan yang metode perpetual. Oke, metode perpetual ini kita kasusnya sama ya, kita mau mencatat pembelian dan juga penjualan. Yang perlu kita ingat adalah kalau kita catatnya lewat metode perpetual, yang kita catat adalah persediaannya. Contoh deh, kalau kita misalnya dagang kursi, oke, sekarang kita sebagai perusahaan yang dagang kursi berarti kita untuk dapat stok kursinya kita beli dong dari orang lain, ya nggak? Kita mau beli kursi secara tunai. Nah, yang perlu kita ingat adalah kursi itu kita hitung sebagai yang namanya
persediaan. Yang perlu kita ingat adalah kursi itu kita hitung sebagai yang namanya persediaan, adalah barang dagang. Barang dagang itu adalah aset kalau bertambah di debit. Berarti kalau misalnya kita mau beli kursi, terjadi pembelian tunai, berarti aset persediaan kita bertambah di debit dan kas kita berkurang di kredit. Oke. Kalau misalnya kita belinya kredit, berarti apa? Mirip banget, cuma persediaan pada utang. Oke? Nah, terus habis itu gimana dengan penjualan? Nah, kalau penjualan ini agak sedikit beda dikit, tapi gampangnya gini. Oke, kalau kita menjual barang dagang kita secara tunai, yang paling gampang adalah apa? Kita dapat uang tunai kan? Dapat uang tunai di debit. Terus habis itu di kreditnya kita catat penjualan. Oke, dan jangan lupa kita punya yang namanya harga pokok penjualan di debit dan juga persediaan kita di kredit. Oke, yang paling gampang yang kita ingat adalah apa? Ingat, kita terima uang tunai bertambah di debit. Oke, pasangannya adalah penjualan. Dan yang satu lagi yang kita ingat, dengan kita menjual persediaan, berarti persediaan kita berkurang di kredit. Oke, nilai persediaan yang kita catat adalah sesuai dengan nilai HPP-nya, harga perolehan ketika kita beli barang tersebut, gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita menjual sesuatu secara kredit, bedanya apa sama yang atas? Yaitu kita punya piutang dagang. Piutang pada penjualan, HPP pada persediaan. Nah, ini bedanya kalau misalnya kita dengan metode perpetual. Oke.